Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara al-albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil ahbab wa ala alihi wa ashabihi ahli al-anjab, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus tanpa henti-hentinya membukakan pintu rahmat, membukakan pintu pertolongan. Jadi pertolongan Allah, rahmat anugerah ini terus turun. Siapapun dari makhluknya yang mengharapkan dan yang butuh dengan pertolongan, ketahuilah pertolongan Allah tidak pernah terputus. Jadi jangan takut kita. Ada pertolongan ini, sehingga Allah namakan dia yang Maha Penolong. Maha Penolong apa? Nolong terus artinya. Tak pernah henti-henti Allah menolong. Sampai kapanpun sifatnya Allah penolong. Sampai kapanpun sifatnya Allah pengasih. Jadi kasih sayang Allah ini setiap hari hibak orang. Saya ingat ada satu guru saya itu setiap ketemu tak pernah dia ngomong apa-apa yang dia ngomong. Baru kita mau ngadu dia bilang hibak sudah penuh. Kenapa kalian takut? Dia bilang kita udah bersyukur sama Allah. Allah punya sifat suci, penolong, pengasih, penyayang, tidak henti-hentinya. Nah cuma ini dunia memang tempat ujian. Ini dunia tempat Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji siapa yang paling pintar berbuat baik. Fasbir sabrun jamil. Maka sabarlah, karena sabar ini indah. Sebentar kita hidup di dunia ini. Mari kita bareng-bareng berjalan bersama Allah. Nah hadirin, ada satu sifat yang paling hina yang Allah ciptakan di dalam kehidupan ini. Sampai-sampai
Allah Subhanahu wa taala disebutkan dan disabdakan oleh Rasulullah, "Annallaha khalaqal jahla fi akbahi surah." Ada sesuatu yang paling hina. Apa itu? Jahiliyah, kebodohan. Sehingga Allah ciptakan kebodohan ini, kata Rasulullah bilang, dengan gambar yang sangat buruk. Tak boleh kita bodoh, ini tak boleh. Orang hidup tak boleh bodoh. Tak boleh dia tidak punya ilmu. Sampai Allah ciptakan kebodohan ini dengan gambar yang sangat buruk dan sangat jelek, kata Rasulullah. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada kebodohan ini, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, ketinggian sifatku, kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan hatta manzilatan indi minka, tidak pernah aku menciptakan satu makhluk pun lebih hina daripada engkau. La aj'alannaka fi abghadi khalqi, dan aku akan jadikan engkau sesuatu yang paling dibenci oleh makhluk-makhluk. Wa ahattihim manzilatan indi, dan paling rendahnya kedudukan di pandangan. Apa itu? Oh, kebodohan. Jangan sampai kita punya kebodohan ini jangan dipelihara orang. Jangan ada yang bodoh anak kita, keluarga kita, siapapun dia. Orang kalau sudah bodoh sampai dikatakan apa? Dijadikan teman, tak boleh. La ilaha illallah. Ada 5 orang yang tak boleh kita temani, termasuk satunya orang yang bodoh. Kenapa? Oh, kita merasa lebih baik dari dia. Bukan masalahnya itu. Orang yang bodoh, dia bisa ngomong apapun yang dia omongin. Niatnya mungkin dia setia sama temannya tadi. Niatnya dia mau memuji temannya. Oh, temanku hebat. Dalam rumahnya ada berlian, ada permata. Dia mau memuji, mau ngangkat derajat temannya. Karena kebodohannya, apa yang terjadi? Perkataannya itu jadi mudarat. Ini semua gara-gara kebodohan. Jadi tidak ada yang paling dibenci oleh makhluk. Bahkan Allah pun benci dengan kebodohan. Nah, apakah Abu Lahab itu bodoh? Apakah Abu Jahal bodoh? Sampai dikatakan mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, zaman kebodohan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para ulama bersepakat sesungguhnya kebodohan yang paling bodoh adalah ketika orang ini tidak beriman kepada Allah, tidak kenal sama Allah, tidak percaya sama Allah. Tidak ada kebodohan sedahsyat itu. Abu Lahab pintar kerja. Abu Lahab pintar hitung duit. Abu Lahab segala-galanya dia punya. Tapi dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak kenal sama Allah, bodoh tentang Allah. Dikarenakan dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka ini orang tidak dibilang pintar. Dia digelar orang yang bodoh. Dan orang yang mengikutinya, bahkan zaman tersebut disebut zaman jahiliyah. Orang yang hidup di zaman kebodohan. Kenapa? Tidak kenal sama Allah. Padahal melihat menginjak bumi ini. Ada apa ini bumi, ya Allah? Melihat makhluk-makhluk hidup berjalan. Tapi dia bisa tidak kenal sama sang pencipta makhluk, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Nah, Al-Imam Ahmad bin Atha'illah Sakandari setelah beliau menjelaskan secara detail kemarin bagaimana munculnya Allah, nyatanya Allah,
Nyata benar Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang melihat kebesaran Allah, orang-orang yang sudah tahu dengan kekuatan Allah yang memenuhi dunia dan jagat raya ini, semua sudah dipenuhi Allah. Semuanya menjerit nama Allah. Kalau dibukakan hijab, suara ini akan kita dengarkan, semuanya bertasbih. Udara yang sekarang kita rasakan ini, oksigen yang masuk, semuanya lagi memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Cuma itu sebenarnya hidup ini. Hidup di dunia ini semua makhluk lagi memuja dan memuji Allah. Kisah makan, kisah cari duit, kisahnya aja itu jalan hidup saja. Tujuan hidup ini mengabdi kepada Allah. Tapi siapa yang mengabdikan dirinya? Siapa yang menyerahkan dirinya? Banyak manusia masih hidup dalam keadaan jahiliyah. Mereka tidak ingat sama Allah. Mereka tidak menyerahkan hidupnya dengan Allah. Nah, belum diserahkan. Belum diserahkan. Saya ingat hari-hari kami menuntut ilmu di negeri Hadramaut. Ketemu guru-guru yang hidupnya biasa. Setiap kita datang duduk, pasti yang dia pesankan salim taslim. Serahkanlah dirimu engkau selalu. Serahkan. Terus mengingatkan kami sampai kami pulang. Serahkanlah diri kalian untuk masih hidup. Urusan-urusan hidup ini yang lainnya ujian, yang tujuan ini. Serahkan diri kita kepada Allah. Jangan kita undurkan lagi. Sebelum kita bertemu dengan Allah, wa ma minkum illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada dari kalian semuanya kecuali Allah akan ngomong langsung sama kita. Fulan bin fulan di'ardi 'ala Allah. Fulan bin fulan dipanggil untuk menghadap Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari fitnah dunia ini. Dari ujian kehidupan ini kita mengerti benar, melihat alam semesta ini adalah tempat ujian yang kita lewati. Nanti akan pindah tempat lagi. Ada negeri yang abadi untuk kehidupan kita, yaitu negeri akhirat. Itulah negeri kita semua.